warahmatullahi wabarakatuh. Panas guys. Oke, bertemu lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramdhani. Di sini pembahasan saya. Oke, sebelum kalian menonton atau mendengarkan apa yang akan saya jelaskan, ada baiknya terlebih dahulu kalian teman-teman sekalian khususnya nge-like dulu, komen dulu, baru subscribe. Dan tonton juga teman-teman. Karena apa? Karena itu sangat berharga bagi saya, yang mungkin saya tidak bisa jelaskan, karena itu menurut saya itu adalah suatu kebahagiaan yang suatu kebahagiaan yang tiada tara. Karena apa? Karena teman-teman sudah, walaupun teman-teman komen yang tidak jelas atau apa, itu tidak apa-apa bagi saya, karena itu saya anggap bersifat membangun. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya nanti itu ada suatu kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, karena saya ini masih belajar di suatu kampus standar 2 Kuala Tungkal, dan pembahasan ini pun tugas dari mata kuliah Akidah Akhlak, dan saya mohon untuk bimbingan kepada teman-teman sekalian, bimbingannya kepada teman-teman sekalian, karena saya masih baru, dan mudah-mudahan penjelasan saya nanti jelas dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penjelasan saya nanti yang mungkin saya hilap atau saya belum mendalami pembelajaran ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya maklumlah, saya masih belajar kan teman-teman. Oke teman-teman, adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu akidah kepada malaikat, akidah kepada kitab-kitab, dan akidah kepada Rasul. Antuk bos. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan akidah kepada malaikat, teman-teman mungkin mendengarkan terlebih dahulu apa itu akidah. Pengertian akidah itu yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh manusia. Nah, dalam kepercayaan tersebut akan menimbulkan suatu tatanan nilai. Nah, tatanan nilai itu bertujuan untuk apa? Untuk menopang hidup manusia, menopang hidup saya, karena ada suatu kepercayaan. Percayaannya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mohon maaf terputus. Nah, saya ulangi. Kepercayaan itu menimbulkan suatu tujuan untuk menopang hidup manusia dan budayanya gitu. Menopang hidup manusia itu dalam artian dialah yang sekalipun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa kepercayaan itu melahirkan nilai-nilai itu kemudian melembaga dalam tradisi-tradisi, kemudian diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Karena kecenderungan tradisi untuk tidak mempertahankan diri terhadap kemungkinan perubahan tatanan nilai, maka dalam kenyataan ikatan-ikatan tradisional sering menjadi penghambat perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Disinilah terdapat kontradiksi kepercayaan, kemajuan manusia. Disinilah diperlukan sebagai sumber tatanan nilai guna menopang peradaban manusia. Tetapi pula nilai-nilai masuk ke pembahasan, yang mana pembahasannya yaitu akidah terhadap malaikat. Pembahasan yang pertama, akidah kepada malaikat. Sebelum kita masuk pembahasan akidah terhadap malaikat, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu akidah. Akidah itu ialah suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh setiap manusia. Nah, setiap keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh setiap manusia itu akan menimbulkan suatu tatanan nilai. Gunanya untuk apa? Untuk menopang hidup kita atau hidup manusia dan budayanya. Sedangkan akidah terhadap malaikat, pertama yaitu para malaikat adalah masuk dalam kategori alam gaib. Mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki khususan tertentu yang bersifat ketuhanan, baik dalam kebudayaan atau keuluhiyahan. Allah Ta'ala menciptakan mereka dalam kedudukan yang sempurna terhadap perintahnya dan juga serta kekuatan untuk mengerjakan perintah tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20, yang mana maksudnya yaitu, dan malaikat-malaikatnya di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada berhenti-hentinya. Kata Allah, malaikat itu diciptakan untuk tidak mempunyai suatu rasa angkuh ataupun rasa letih, capek untuk beribadah. Malaikat itu taunya ibadah dan mengerjakan segala perintah-perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita mengimani? Dengan cara iman terhadap wujud mereka. Wujud mereka itu alam gaib. Yang kedua yaitu iman terhadap mereka yang kita ketahui namanya secara terperinci, seperti kayak Jibril, sebagaimana kita beriman kepada mereka yang tidak kita ketahui namanya serta secara umum. Nah, yang ketiga yaitu iman terhadap sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Sifat-sifat Jibril sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau melihatnya dalam bentuk asal penciptanya, di mana ia memiliki 600.000 sayap yang menutupi ufuk, dan para malaikat terkadang berubah bentuk karena mereka kan alamnya bukan seperti manusia, dia alamnya alam gaib, sesuai perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tergantung dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya si A jadi bentuk ini untuk menyelesaikan misi ini. Mereka itu berubah bentuknya. Itu kalau kata Nabi. Dan kata saya ya. Selanjutnya itu iman terhadap apa yang kita ketahui dan dari perbuatan dan tugas yang mereka kerjakan berdasarkan perintah Allah. Jadi mereka itu mempunyai tugas mereka apa ya, seperti mencatat amal baik, amal buruk, dan lain-lain lah, sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, memasuki pembahasan yang kedua yaitu akidah kepada kitab-kitab, asal pokok keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kalian harus tahu apa yang mendasari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang melandasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas dan pokoknya akan adanya keimanan kepada kitab-kitab. Yakni kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, mengatur segala sesuatu. Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Semua sembahan selain Dia adalah sembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5. Silakan kalian baca sendiri. Nah, kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab-kitab yang berisi peraturan ataupun ketentuan dan perintah dan larangan yang akan kita jadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa dan zamannya yang berbeda. Semua kitab-kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita ketahui atau kita sebut tauhid, agama tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Apa jadinya jika kita menaiki kendaraan di jalan tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya naik dan tidak tahu akan kemana. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan tenaga. Itu analoginya ya. Kalau misalnya kita mengikuti
kitab itu kan dijelaskan di dalam Al-Quran ini, dijelaskan dalam pembahasan saya ini, yaitu kitab ini berkembang. Sebenarnya sama, ya, yang diajarkan itu sama, yaitu ajaran tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pengembangannya. Yang mana yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Kalau salah mohon dimaafkan. Selanjutnya yaitu akidah terhadap Rasul-Rasul. Rasul-Rasul merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Setiap Muslim diwajibkan untuk meyakini adanya Nabi dan Rasul. Namun masih banyak orang yang belum memahami iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul memiliki arti apa? Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai iman kepada Rasul. Artinya, orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya orang yang telah tersesat sangat jauh. Jadi khususnya bagi saya umat Muslim atau umat Islam, di sini saya diperintahkan untuk mempercayai kitab-kitab orang lain. Itu kitab Injil, Zabur, Taurat. Namun pedoman yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Kita diharuskan untuk percaya bahwa kitab-kitab tersebut ada, karena sejatinya kitab-kitab itu sama-sama ajarannya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya sering mandang ke atas, karena saya biasanya kalau mandang ke atas itu kan orangnya lagi berpikir gitu kan. Ke atas ke kanan itu orang yang lagi berpikir dalam psikologi. Saya lagi merangkai sebuah kata-kata yang mudah agar para penonton yang menonton video saya ini mencerna atau memahami. Oke, lanjutkan. Adapun dalam Al-Quran lainnya disebutkan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul. Itu saya sudah jelaskan tadi. Rasul berasal dari kata arsala, yang artinya mengutus atau mengirim. Sedangkan menurut istilah Rasul artinya orang laki-laki soleh yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada manusia berdasarkan wahyu Allah yang diterima. Jadi Rasul ini diperintahkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW, Rasul yang penutup, Rasul yang terakhir. Rasul ini berbeda daripada Nabi. Kalau Nabi kan tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah ataupun menyampaikan apa yang dia ketahui, cukup dirinya saja. Tapi kalau Rasul ini dia mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu yang telah dia miliki ataupun ilmu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi yaitu agama Islam misalnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi penutup. Iman kepada Rasul ini memiliki arti atau meyakini, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada tiap-tiap umat seorang dari kalangan mereka menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul ini kan disebutkan tadi itu memiliki arti meyakini, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada tiap umat seorang dari kalangan mereka untuk menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih kurangnya sampai di situ. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam penjelasan saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you.